pasca melahirkan itu memang suatu dunia tersendiri ya, Kang Cecep, Mbak Fia. Suatu problem yang sangat memang bisa mengganggu kehidupan seorang wanita. Ya, dalam segala aspek ya. Kita tahu pada waktu kehamilan maka hormon itu terdepres ya. Hormon itu mengalami perubahan dalam kadarnya, artinya estrogen dan progesteron itu turun karena dia akan mempersiapkan yang namanya untuk proses kehamilan dan persalinan. Nah, sehingga pada waktu kehamilan itu akhirnya setelah selesai persalinan atau bayi itu dikeluarkan dari dalam tubuh ibunya, maka teorinya adalah hormon itu kembali ya. Hormon itu kembali, hormon estrogen dan progesteron itu kembali. Ya, kembali dalam artian kembali ke level semula ya, level sebelum kehamilan. Nah, tetapi proses kembali ini tidak seperti yang kita harapkan ya. Proses kembali ini tidak seperti yang sesuai dengan teori yang terdapat ya. Tergantung kepada yang namanya bagaimana fisiologi dari si tubuh si ibu tersebut. Nah, kita tahu bahwa tubuh seorang wanita itu sangat rentan ya, makanya pada saat estrogen dan progesteron itu tidak bisa kembali dalam waktu cepat, nah ini yang menjadi problem ya. Kita tahu bahwa estrogen itu adalah hormon anabolik ya. Anabolik itu hormon pembangun bagi seorang wanita. Nah, kalau ini estrogen tidak kembali dengan tidak kembali dalam segera setelah proses persalinan, maka yang terjadi adalah si ibu akan mengalami gangguan. Mulai dari gangguan psikis. Nah, makanya seringkali terjadi juga yang namanya bahwa problem psikis itu juga menjadi problem di dalam proses pasca melahirkan. Lalu yang problem kedua, problem hormonal imbalance, ketidakseimbangan hormon. Yang seperti yang tadi saya katakan, tidak segera kembali. Lalu yang ketiga, adanya problem nyeri. Nah, problem nyeri ini apalagi kalau proses melahirkannya itu melalui proses seksio. Seksio itu tahu kan Mbak Fia? Nah, seksio itu artinya operasi dari dinding perut, ya, sehingga akhirnya tidak bisa membuat rasa nyaman, ya, karena nyeri itu ternyata bisa berlangsung lama. Nah, tiga hal ini yang sering terjadi pada seorang wanita yang akan menimbulkan yang namanya gangguan kehidupan atau problem seksual. Yang paling besar adalah yang namanya hormonal imbalance. Nah, kita tahu dari patofisiologi dari gangguan seksual wanita bahwa 80% problem seksual wanita itu adalah gangguan desire atau gangguan yang namanya libido. Female sexual hypoactive desire disorder, gangguan hasrat pada seorang wanita, penurunan hasrat. Nah, akibat daripada estrogen yang tidak segera kembali dalam kondisi normal atau level normal, maka ini akan mengakibatkan desire atau hasrat pada wanita tersebut akan hilang. Nah, akibatnya kita tahu estrogen akan membuat yang namanya pembasahan pada liang sanggama atau dinding vagina pada seorang wanita. Hasrat tidak ada, lalu akan terjadi yang namanya kekeringan pada dinding vagina. Dan akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakmampuan dan ketidakmauan. Ya, tidak mampu, tidak mau, atau tidak ingin untuk melakukan suatu hubungan seksual. Belum lagi dikatakan pasca melahirkan ditambah dengan yang namanya kondisi fisik untuk merawat bayi, ya. Belum lagi secara psikis itu akan muncul yang namanya problem depresi. Makanya Mbak Fia, Kang Cecep, ada namanya baby's blues syndrome, ya. Jadi artinya sindroma pasca melahirkan di mana ada depresi, ya kan, reject
terhadap anak yang mungkin seringkali jaga malam atau terbangun malam hari. Nah, ini semua faktor-faktor yang akan membuat si ibu atau si wanita tersebut mengalami yang namanya gangguan di dalam kehidupan seksualnya. Lalu pertanyaannya bagi kita, apakah ini problem bisa disembuhkan? Saya mau katakan dari data yang ada memang sekitar ya tidak sampai 50%. Ya, angka-angka 30% itu ada untuk terjadinya gangguan seksual pada wanita pasca melahirkan. Tetapi ini cukup mengganggu, ya cukup mengganggu, terutama yang merasa sering kesakitan menetap, sakit yang menetap pasca seksio sesarea. Jadi pasca operasi seksio. Jadi, nah ini yang juga mengganggu. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat terjadinya gangguan proses atau gangguan kehidupan seksual pada wanita pasca melahirkan? Yang jelas kita harus tahu kondisi yang ada sebelum dia hamil. Itu yang pasti kita harus tahu, ya, wanita tersebut bagaimana kadar hormonnya. Lalu yang berikut juga kita mungkin perlu periksa atau evaluasi kadar hormon pada wanita yang setelah melahirkan tersebut. Apakah kadar estrogennya itu bagus atau memang drop? Lalu yang ketiga, kita harus memperbaiki keluhan yang ada. Hari ini Mbak Fia, Kang Cecep, obat-obat itu sudah cukup canggih, ya. Obat-obat itu sudah cukup banyak, ya, baik memperbaiki yang namanya hormon, baik yang memperbaiki yang namanya liang sanggama tersebut, ya. Dan yang pasti kita juga perbaiki libidonya bagi si wanita yang terganggu setelah melahirkan. Lalu pertanyaan yang berikut, apakah bisa disembuhkan total? Nah, sekarang problemnya adalah tergantung daripada kerjasama si wanita tersebut, ya. Tergantung daripada kerjasama si wanita yang baru melahirkan. Kalau dia terbuka, maka angka kesembuhan itu sangat besar, 100%. Ya, sehingga akhirnya kita harus membutuhkan kerjasama. Kalau enggak ada keterbukaan, enggak ada yang namanya riwayat sakit harus dijelaskan juga, ya, dan adanya kemauan untuk memeriksakan diri, maka akan sulit untuk kesembuhan. Tapi begitu ada, maka angka kesembuhannya itu 100%, Mbak Fia, Kang Cecep. Demikian, Mbak Fia, Kang Cecep, silakan mungkin ada pertanyaan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.